Bu, kamu bikin ribut, Bu. Pak Agung, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dikenalin, Pak. Kami hormati Pak Garis Daerah, Pak Yusi, Bapak Ibu semuanya. Pertama Pak Kadis, mohon maaf, dan perjalanan Pak, ya, dengan komisi. Kali ini kita rapat yang kedua selama saya menjadi kepala bidang. Kemarin kita rapatkan meskipun lengkap tapi bahan ataupun berkas belum memenuhi kondisi yang ada. Hari ini kita coba mencoba dari bagian hukum kerjasama dan dari disub panitia dapat melengkapi data yang ada. Maksud dengan PT Mata Putih tahun depan sudah beberapa kali kita silaturahmi telah minimal hari ini bisa ada Kabar kerjasama daerah nggak? Lagi sini. dari arahan dari Bapak mohon petunjuk, moga-moga secepatnya kita bisa selesaikan. Insya Senin sama masa depan kita mau coba rapat lagi untuk terkait. Demikian informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekaligus teman-teman dari PT Mata Biru. Saya mohon maaf agak estafet memang hari ini. Dari mulai Lanut terus saya buka acara Rakerda dan barusan di Santika gitu, kebetulan dekat. Sehingga saya mohon maaf agak terlambat. Hari ini memang sebetulnya sudah lama saya diminta oleh Pak Wali Kota untuk segera mengasosiasikan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perizinan kerjasama yang khususnya kontennya di parkir meter. Nah, oleh karena itu saya seminggu yang lalu saya telepon Pak Kadisnya, saya katakan saya berikan masukan apa yang menjadi persoalan-persoalan prinsip, karena kalau kita di sekretariat itu kan banyak hal yang difikirkan. Oleh karena itu tadi atau 3 hari yang lalu saya bicara dengan Kepala Disjanjak juga salah satunya harus ada upaya-upaya yang lebih konkret. Ya, tadi saya juga bicara sakit. Sistem akuntability itu adalah sebagai tool untuk melakukan bagaimana mengukur sebuah perencanaan kinerja. Tapi dampak yang positif sekarang ini adalah ternyata ini berdampak imbasnya kepada hotel restoran yang penuh gara-gara setiap kabupaten kota seminggu itu kita menerima hampir 8 kabupaten kota, rata-rata bawa gerbongnya 60 orang kan lumayan tuh hotel restoran. Jadi dampaknya itu telah tersampaikan oleh PHRI. Jadi dampak positifnya. Nah, kaitan dengan parkir meter, ya kita harus beda dengan kabupaten kota yang saya katakan tadi. Kita ingin melalui memodernisasi sebuah sistem pungutan retribusi yang ada. Nah, hanya memang awalnya mungkin tergesa-gesa atau apa ya. Waktu itu kita juga telah menuntaskan satu bagian kecil yang berkaitan dengan lebih kepada pemahaman yang tidak utuh kalau misalnya. Tapi hal yang fundamental sudah kita selesaikan kan? Ya. Nah, sekarang justru tadinya saya ingin dengar apa sih yang menjadi persoalannya. Kalau tidak salah kemarin saya menangkap ini sudah masuk kepada apa, bentuk kerjasama atau apa? Ya, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ya. Kalau saya lihat bahan yang diterima tadi, nanti saya siapa tahu nih kabar ini datang, Pak Guridinnya juga. Ada Guridin. Nah, ada Guridin di DW. Saya mendengar agar supaya segera ya dituntaskan yang beririsan dengan yang bersinggungan dengan langkah-langkah kaitan kerjasama. Ya, karena kerjasama itu ketika ini sudah hari ini ada satu kesamaan, kalau perlu besok kita rapatkan di pleno di KKSD sudah bisa harus jadi. Tapi saya ingin juga apa sih yang menjadi persoalan sekarang kan bolanya sudah masuk ya? Udah masuk ke kerjasama belum? Masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan, Pak. Ini ada penjelasan. Oke. Ya oke, kalau gitu saya udah ada, tapi silakan coba nanti disampaikan Pak Anwar. Ya. Sok enggak, biar nanti supaya fair gitu kan. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dulu. Terima kasih Pak Sekda dan Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini.
berdasarkan telahan kami dan hasil beberapa rapat, ada beberapa hal yang perlu disinkronkan dulu karena ini menyangkut naskah dokumen yang harus lengkap sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Karena ada beberapa tahap yang memang harus disinkronkan. Misalnya dokumen lelang yang telah dilakukan itu penanggung jawab Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum HAM berdasarkan PP 67/2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur beserta seluruh perubahannya, dan Permen Bappenas nomor 3/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ini menjadi dasar proses pelelangan yang sudah berlangsung, Pak ya, sehingga dasar legalitas lelang ini harus bagian hukum ini harus revisi, Pak, Kepwal tentang panitia lelang, karena pada saat berlangsung dulu itu mengacu kepada aturan yang berbeda, Bu ya. Kemudian kedua, pembuatan beberapa keputusan wali kota pendukung dokumen lelang yang berdasarkan peraturan Presiden 38/2015 tentang kerjasama daerah dan badan usaha penyelenggaraan infrastruktur harus dituangkan dalam Kepwal PJPK, bukan dalam bentuk surat. Nah ini karena yang ada ini dalam bentuk surat, jadi harus dalam bentuk PJPK. Kepwal harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain: satu, Kepwal tentang penetapan HPS, Pak. Kemudian Kepwal tentang penetapan dokumen prakualifikasi, Kepwal tentang penetapan peserta yang lolos PQ, Kepwal tentang penetapan dokumen lelang dan dokumen lain yang harus dilengkapi bersatu dengan dokumen itu. Nah, ini sampai dengan diperolehnya pemenang, Kepwal tersebut belum ya Pak ya. Progres sampai saat ini bagian kami belum menerima, Pak, informasi sudah ditandatangani atau belum. Kemudian dokumen tersebut akan masuk dan menjadi bagian dalam naskah kerjasama. Jadi naskah ini kami belum bisa membuat kalau belum lengkapkan, ada nomornya, ada tanggalnya. Ini harus dilengkapi. Kemudian ketiga, pembentukan badan, karena kan di sana ada perjanjian lain ya, ada yang perlu dimanfaatkan. Salah satunya untuk advertising ya, kalau nggak salah. Enggak, bukan Pak, kalau pembentukan badan itu sama amanat dari Presiden Yang menyangkut advertising ini ada. itu kan nanti di dalam dokumen lelangnya ada, tapi di dalam dokumen pelelangan tidak ada, tapi di dalam draft naskah dia munculkan kata-kata amal. Nah, itu harus clear dulu ya, bagaimana mekanismenya. Badan usaha yang akan menandatangani perjanjian, jadi bukan lagi pemenang, Pak, harus badan usaha. Saya mudah-mudahan ini di rapat-rapat terakhir harus sudah setuju buat ya. Mudah-mudahan sudah ada, nanti Bapak laporkan saja, Pak, dengan Pak Sekda kalau itu sudah ada. Kemudian pembentukan badan usaha ini untuk memperoleh clean and clear dalam manajemen pengelolaan kerjasama ini. Dan sampai saat ini badan usaha ini kami belum menerima. Tadi silakan nanti Bapak informasikan. Mudah-mudahan sudah gitu. Saya kasih kesempatan dulu apa yang menjadi problem ataupun apa yang ingin disampaikan PT Mata Biru ya? Mata Biru. Mata Biru itu matanya biru, Kak. orang Itali ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu, Pak. Saya kebetulan CEO dari Mata Biru dan kami sudah menjalankan parkir meter ini sejak dari tahun 2013. Dan kami sudah beroperasi di Jakarta dan Bandung di sebagian jalan. Nah, sebetulnya kami berharap sekali adanya pertemuan seperti ini, Pak, karena memang kami sudah menang lelang gitu, Pak. Dalam kaitan kerjasama ini kami sudah disepakati kami yang menang lelang di tahun 2015 pertengahan. Tapi sampai saat ini kami belum menyentuh sedikit pun tentang pasal-pasal dalam PKS. Ternyata memang setelah kami identifikasi, memang ada permasalahan khususnya dalam masalah kerjasama ini sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mumpung Bapak-bapak dari kumpul dari semua bidang ada, kami coba untuk mempresentasikan sedikit aja, Pak. Tinggal aja, Pak. Nah, yang pertama adalah masalah keuangan, Pak, permasalahan keuangan. Nah, ini kalau kita lihat di rencana awal, Pak, bahwa seluruh pendapatan parkir terkait dengan maka 100% harus masuk kas daerah. Setelah masuk kas daerah,
baru nanti kita dibayarkan, kami selaku operator dan investor dibayarkan dari APBD senilai 70% dari pendapatan. Nah, ketika kami menggunakan koin Pak, itu tidak ada masalah Pak, mungkin ini bisa dilakukan. Biarpun ada sedikit masalah yang mungkin akan terjadi, yaitu masalah bagaimana pemerintah kota bisa melakukan pembayaran secara rutin. Karena kan kami harus menanggung investasi dan kami harus menanggung biaya operasional, yaitu harus membayar gaji jukir dan lain sebagainya Pak. Yang itu harus kita bayarkan secara tertib setiap bulan. Nah, kalau kami mendapatkan pembayaran dari APBD, maka harus diyakinkan bahwa APBD ini memang dibayarkan secara rutin juga. Karena kalau macet Pak, kami macet juga Pak operasionalnya. Itu yang pertama Pak, rencana awal. Tapi setelah berkembangnya selama 1 tahun ini Pak, ternyata Pak Wali ada keinginan untuk menerapkan electronic payment dengan menggunakan kartu uang elektronik seperti e-money ataupun flash. Nah, dengan adanya kartu electronic payment ini ada masalah Pak. Artinya kita harus bekerja sama juga dengan pihak perbankan. Nah, problemnya Pak, di Jakarta perbankan sudah bekerja sama dengan kami. Cuman itu bisa dimungkinkan karena kami bisa membuka rekening atas nama bank-bank tersebut Pak. Ada 5 bank yang rencananya akan bekerja sama di kita. Nah, kalau kita dibayarkan dari kas daerah, kita dibayarkan dari APBD, bank itu menolak. Karena bank itu memperoleh 1% dari setiap transaksi. Nah, artinya apa? Setiap transaksi ini harus di-pooling dulu Pak. Di masing-masing bank akan potong 1%. Sehingga konsepnya yang tadinya direncanakan di awal, harapannya adalah seperti yang tabel berikut Pak, gambar berikut. Yaitu pendapatan paket langsung di-split. 30% langsung masuk sebagai pendapatan daerah, 70% masuk sebagai pendapatan mata biru dan bank. Sehingga di-split langsung Pak, setiap pendapatan. Jadi Bapak udah tidak usah lagi menganggarkan di APBD untuk operasional ini. Nah, ini menjadi satu isu Pak. Saya tidak tahu apakah ini bisa diterapkan atau tidak. Mungkin harus dicari secara sesama celah hukum maupun celah aturannya. Nah, ini kalau di Bandung mungkin kita harus merencanakan bentuk kerjasamanya seperti apa. Yang kedua, para pihak ini bank dengan Pemkot, bank dengan kami. Yang ketiga adalah besaran biaya yang timbul untuk perbankan dan integrator. Bank tidak berdiri sendiri Pak. Agar bank bisa digunakan di alat kami, itu bank harus memerlukan integrasi. Ini ada lembaga sendiri Pak, ada entiti tersendiri yang sebetulnya kalau di Jakarta menjadi bagian dari 70% hak kami. Nah, jadi Bapak nggak usah pusing-pusing, 30% sudah menjadi hak Bapak bersih, 70% termasuk bank dan integrator adalah biaya kami. Akan tetapi Pak, kami harus melakukan negosiasi ulang dengan perbankan maupun integrator, dan ini harus diketahui oleh Pemkot. Jangan sampai nanti hasil negosiasi kami ataupun kerjasama kami Pemkot tidak tahu, karena ini kan perbankan ini rupanya sudah memiliki kerjasama induk Pak. PKS induk dengan sudah membuat MOU dengan Pemkot rupanya untuk melakukan electronic payment di semua segmen. Nah, yang keempat Pak, metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini yang tadi yang saya ceritakan di awal Pak. Apakah ini langsung di split ataukah ini menggunakan rencana awal? Nah, kalau rencana awal Pak, bank menolak Pak. Bank nggak bisa ikut dalam aktivitas ini. Sementara keinginan Pak Wali, bank harus ikut dalam aktivitas ini. Jadi bank tidak bisa kalau dibayarkan dari APBD. Dia nggak mau. Dia maunya ada rekening escrow, dia langsung potong dari situ 1%. Gitu. Ini problem juga. Yang kedua, yang kemudian selanjutnya Pak, permasalahan keuangan yaitu tarif parkir Pak. Sesuai dengan kesepakatan lelang ketika kami negosiasi akhir, itu kita sepakati 3.000 per jam Pak, minimal di tahun pertama. Tapi kami mendengar dari usulan yang diajukan ke Perda yang sudah diproses, yaitu 3.000 per jam untuk jalan pusat kota Pak, 2.500 per jam untuk jalan penyangga. Nah, yang jadi problem Pak, kami menang 40 jalan Pak, 29 jalan utama, 11 jalan penyangga. Artinya ada 11 jalan yang 2.500 yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Artinya kita perlu amandemen, kita perlu hitung ulang. Nah, ini adalah seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ini harus ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kemudian ada permasalahan teknis Pak. Ini permasalahan teknis yang
yang kami hadapi adalah kesepakatan jalan dari 29 jalan utama yang disodorkan ke kami. Dalam perjalanan waktu dari kami menang lelang sampai saat ini terjadi perubahan, Pak. Dari 29 jalan itu ada satu jalan di Cibadak, satu segmen Cibadak, itu yang nanti akan dikelola oleh UP Parkir untuk menjadi parkir kawasan, Pak. Jadi dilepaskan dari lelang kami. Yang pertama. Terus yang kedua jalan Cikapundung Timur, Pak, yang sudah definitif ditutup untuk dijadikan taman kota. Nah ini juga artinya perlu adjustment dalam perhitungan profit and loss kami. Kemudian poin selanjutnya adalah perlu amandemen, Pak. Amandemen ini mungkin sekalian dari semua permasalahan ini kita amandemenkan, Pak, dari kesepakatan lelang. Nah yang terakhir adalah CCTV, Pak. Setelah kami survei, ketika kami lelang, Pak, kami mengusulkan dan diwajibkan untuk memasang CCTV di setiap mesin. Artinya kalau kami memasang 148 mesin, dalam 148 mesin itu harus ada CCTV senilai 2,96 miliar. Ini jadi problem, Pak, ternyata, Pak. Tidak semudah itu kami memasang CCTV di jalanan. Mengingat apa, Pak? Mengingat satu adalah sumber catu daya, Pak. Mesin kami menggunakan catu daya independen, yaitu solar cell dan aki. CCTV nggak bisa, Pak. Dia harus power line. Terus kemudian yang kedua adalah terkait jaringan, Pak. Karena jaringan CCTV tidak berdiri sendiri, tapi dia harus ada jaringan tambahan supaya dia bisa berkomunikasi dengan sentral kami. Yang ketiga adalah penempatan perangkat. Penempatan perangkat ini membutuhkan izin dari instansi terkait. Jadi tidak sesederhana itu. Nah, apakah ini dimungkinkan untuk diamandemen atau ada cara lain? Yang ada dalam bayangan saya ini dihilangkan atau ini anggaran 2,96 ini saya serahkan kepada pemerintah yang bikin sendiri. Mungkin pemerintah lebih mudah gitu, Pak. Artinya ada semacam hibah lah dari kami. Sebagai kultur kami, udah kita tempatkan ini anggaran untuk pemasangan CCTV. Itu solusinya, Pak. Dan selanjutnya sih masalah teknis dalam pasal-pasal di PKS itu terdapat satu masalah jaminan, Pak, jaminan pelaksanaan. Nah, mengingat ini kami di pasal-pasal PKS itu ada jaminan pelaksanaan yang harus dibayarkan sebagai bank garansi, Pak, atau uang ya, Pak, ya, senilai 210 juta kalau nggak salah. Nah, mengingat ini investasi murni dari kami, Pak, 100% dari kami, apakah itu dimungkinkan bagaimana kalau memang diharuskan ada jaminan, apakah jaminan itu bisa menjadi asuransi sehingga beban kami nggak terlalu berat. Toh kami yang menjalankan ini semua dan dengan pembiayaan dari kami semua. Saya pikir untuk saat ini, tahap ini, sekian dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wahyu. Ya, saya baru hari ini tahu persis tentang apa yang menjadi problem, bahkan problemnya ternyata melebar gitu kan. Kedepannya ada benefit yang didapat, ya. Walaupun resistensi dulu kan kita lebih mengandalkan tentang juru-juru parkir. Saya pernah di Cianjak juga. Ini harus ada satu kesamaan cara pandang dulu. Ya, mau yang di mana yang digunakan. Nah, pertanyaan saya, kalau Jakarta menggunakan yang metode yang mana? Yang kanan, Pak. Tapi itu Jakarta berbeda, Pak, karena UP Perparkiran di Jakarta sudah BLUD. Nah, itu. Makanya saya katakan begini. Kalau yang saya pahami, yang namanya, kita kan menganut APBD itu bruto. Setiap pendapatan apapun dia harus masuk di sektor pendapatan di kas daerah. Baru diuraikan dengan bentuk belanja. Makanya tadi kalau 730, rasanya kita bisa kena kebijakan. Ya, saya makanya akan lihat dulu Jakartanya. Saya khawatir kan kalau udah jadi persoalan kan pengusaha kena, ini juga kena gitu kan. Nah, saya belum melihat ada angka yang diswastanisasi. Memang kalau retribusi masih dimungkinkan, Pak. Kalau pajak nggak boleh, karena ada etika bank. Nah, tapi kan tata kelola retribusi diswastakan gitu kan. Yang tadi kalau punya langsung dapat 100%, bagi 30, ini 70 langsung ini ya. Tapi menurut saya coba dipelajari dulu dari aspek hukumnya. Ada celahnya. Ya, celahnya di mana? Makanya kalau umpamanya, saya pertanyaan sederhana semacam, kalau saya menjawab Pak Wali Kota, oke, yang namanya tentang apa diskresi. Saya katakan saya buat regulasi diskresinya ya, tentang ini sudah tidak
Ya memang kalau kota itu kan terbatas Pak, tanahnya ya. Ketika keinginan gua tentang KLB lebih tinggi gitu kan. Nah, kenapa negara maju bisa sih, tetapi yang paling penting kan fondasi regulasinya. Nah, kalau sekarang kita mengajukan sesuai dengan ada Perpres dan sebagainya ya. Nah, yang saya tahu bahwa APBD kita memang menganut bruto, jadi harus masuk dulu atau belanja. Makanya tadi mungkin yang ditawarkan, bisa nggak APBD baik membayar untuk itu? Makanya dengan konsep POT, makanya konsep PPP ini, Public Private Partnership, pasti macet kalau saya jamin itu. Ya, kalaupun saya kemarin ke Inggris itu ya memang negara federal mungkin, dan kota kecil duitnya gede gitu. Kalau kita masyarakatnya gede, masyarakatnya banyak, duitnya kecil, jadi dibalik, sehingga tingkat kebutuhannya banyak gitu kan. Tapi prinsip dasar utama adalah bisnis ini adalah harus saling menguntungkan. Jadi swasta harus untung, pemerintah juga untung. Tetapi di samping untung, saya ingin semuanya aman gitu kan. Nah, sehingga dalam rangka pertemuan hari ini, paling tidak kita ingin menyamakan sebuah pandangan yang sama. Tapi hari ini mohon segera dituntaskan ya Mas Agung ya, sambil nunggu Pak Didi. Pertama adalah listening bisnisnya mau yang pakai yang mana nih? Ya 1, yang 2, yang 3, yang 4 gitu kan modelnya. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau berubah sistem bisnisnya pasti berubah kepada yang dulunya gitu kan. Nah, itu aja, Bung. Nah, yang kedua, tetapkan aja dulu mana nih yang bisnis ya dalam artian yang bisa sama-sama bisa kita kelola. Kemudian dari sisi aturannya juga ada dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua baru masuk kepada substansi tadi, Pak. Ini kan hitung-hitungan ya kan, soal masalah substansi itu pasal dan sebagainya. Ini kan apa yang menjadi tanggung jawab dan hak pemerintah, mana yang tanggung jawab dan hak dari pihak kedua dan sebagainya. Ini secara kerjasama itu karena wali kota juga bukan Kang Emilnya, tetapi Ridwan Kamil itu adalah kepala daerah. Nah, kepala daerah itu tentu sebagai penata usaha negara dia harus dijamin juga secara kelembagaan. Jadi tidak ada yang koridor itu yang lepas dari kerjasama daerah, karena harus ada ditetapkan di TKKSD. Tidak akan lepas dengan bagian hukum gitu kan. Sehingga ini tadi karena sebagai pejabat penata usaha negara, sehingga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban kemudian kewenangan ini memang diatur berdasarkan Perpres yang ada. Nah, siapa tahu ada ruang-ruang lain nanti oh ini ternyata begini-begini. Kalau saya sederhana aja, kalau memang Palembang sudah, kemudian Jakarta sudah, itu satu. Yang kedua, kapan itunya? Jangan sampai ini sedang berjalan tapi belum teraudit BPK, ini temuan lagi. Ya, saya nggak ingin seperti itu, Pak. Karena saya ingin happy betul ketika lahirnya sebuah investasi dan ada benefit nanti di retribusinya, menguntungkan pendapatan lain-lain daerah, tapi di akhirnya ini kita sama-sama. Gitu kan, jangan kayak teori Sikabayan itu kan kadang-kadang kalau ada orang yang lihat kalau Sikabayan itu punten istilah Sunda, dia itu nangis kalau lihat apa? Purunan teh. Ya pokoknya purunan lah, kalau ya kalau Sunda mah purunan ya. Dia nangis. Kan kalau orang lain banyak kadang senang kan, aduh alhamdulillah gitu kan. Karena dia berpikir ketika sudah turunan pasti dia nanya gitu. Wah benar juga gitu. Ini kan teori sederhana. Nah maksud saya jangan kita happy-nya sekarang, tapi ada problem di belakang. Kita ingin ya berbanding lurus lah. Seperti saya mengkritisi tentang laju pertumbuhan ekonomi. Itu dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi. Wah hebat. Saya bilang boleh hebat. Tapi saya agak sedih, kaget kan. Di satu sisi saya senang ketika laju pertumbuhan ekonomi kita ini 7,8. Dan ini di atas rata-rata provinsi dan 5,8 pusat. Tetapi apa yang terjadi? Kurva kemiskinannya tinggi. Nah, berarti ada sesuatu something wrong. Apa yang salahnya? Oh, ini menandakan investasinya masih menengah ke atas, gitu kan? Jadi dari sistem monopoli ya nggak ada masalah. Tetapi paling tidak dari sisi kebijakan publik ada langkah-langkah yang real sehingga ia menyentuh makanya ekonomi kerakyatan, makanya kepada BPR. Kenapa saya itu kan strategi-strategi yang makanya termasuk juga kita ingin dorong bank sampah tapi outputnya tidak berupa uang karena tidak mendidik. Kita ingin ada smart card yang secara otomatis tapi peruntukannya sudah kita setting supaya betul-betul peruntukannya untuk pendidikan. Nah ini model, kalau ini kan lebih kepada mindset, Pak. Ya, saya berharap investasi ini kan bukan hanya karena gengsi dan investasi gede, bukan. Tapi
ini juga yang harus dikali ini kita ingin merubah. Jadi ada semacam behavior attitude, perubahan perilaku. Kalau kota ini memang menjadi indikasi, makanya smart city, smart government kita secara serentak. Jadi kalau saya tadi gini-gini, saya ingin lihat juga nih kegiatan ini gitu kan. Karena ini juga harus match terhadap hal-hal yang memang menjadi perhatian kita. Jadi gitu Kang Wahyu dan kawan-kawan. Saya minta nanti dipimpin Pak Agung, ya. Tapi saya minta juga Bu Ridin stay di sini, ya. Dengan Pak Anwar, ya barang meluangkan waktu karena saya harus persiapan dengan Pak Kapolres. Nah, tetapi nanti saya kawal terus, ya. Ini nanti ada tindak lanjut. Tetapi paling tidak berangkatnya bukan ini nih. Harusnya ini kelihatan masih kebingungan juga ini karena Pak Wali pindah-pindah terus, pengen ini. Nah, oleh karena itu ini harus ditemukan dulu, gitu ya. Jadi perspektif bisnisnya kemana, yang mana mau diambil, baru ini. Gitu kan, penyesuaian dan sebagainya, gitu kan. Nah, karena itu tadi betul saya sepakat bahwa ini kan sudah ada pemenang lelang, gitu ya. Karena kan ya saya nggak ingin menyalahkan kepala dinas yang dulu, gitu ya. Harusnya kan dia sebagai penanggung jawab, kan dia sebagai pengguna anggaran. Makanya listeningnya seperti apa, makanya saya tadi PPK dan sebagainya. Jadi yang harus ABCD-nya adalah memang leading sektornya, Pak. Karena kalau katakan dinas perhubungan secara kelembagaan, karena dia yang akan pakai kok. Ya, saya nggak yakin kalau teman-teman SKPLN dia paham tentang apa yang menjadi fungsi-fungsi sesuai dengan job description-nya gitu kan. Soalan political will saya bilang ke pusat, mau nggak beri kesempatan daerah untuk ya tidak hanya dari sisi pendekatan bisnis, harus pendekatan sosial juga gitu kan. Ini kan masalah transportasi juga masalah yang pelik, tapi juga bisa dicerna menjadi masalah yang menguntungkan, itu kan. Sama, sehingga ketika transportasinya ini kan kita juga senang seperti Inggris, seperti negara-negara maju kan sudah sistem elektronik dan sebagainya. Jadi maksud saya Bandung sudah selayaknya sudah masuk kepada dimensi itu, prototip itu. Ya kalau umpamanya di Sumedang pakai gitu kan aneh gitu. Tapi kalau Bandung ya harus nomor 2 seperti Jakarta, gitu kan. Ya harus dua lah, jadi beragam. Saya yakin, dan karena itu nanti ada perubahan perilaku terhadap itu. Karena apa ya, tingkat kesadaran masyarakat itu harus diuji di situ. Jadi saya termasuk yang moderat, yang senang gitu ya, ketika dari sisi konsep parkir elektronik ini menjadi satu pilihan pimpinan gitu. Jadi insya Allah silakan hari ini ngobrol seperti apa ini Pak, saya ingin ini nanti kita rumuskan, kita sama-sama ya. Jadi nanti besok Dinas Perhubungan dengan kerjasama melaporkan Pak ini yang dipilih sudah ada kesempatan dengan PT ini. Nanti kita sampai ke sana. Oleh karena itu saya ingin hari ini kita duduk bersama, dan apa yang menjadi persoalan saya tetap apresiasi terhadap PT Mata Biru, karena saya tahu bahwa memang saya pernah mendengar, tapi saya baru tahu hari ini. Nah, nanti Dinas Perhubungan dan jajarannya juga mensinkronkan, ya, dibantu. Ya, Pak Anwar coba apa sih yang menjadi listening? Nanti kan ya terus jam 2 kita ketemu di sana. Saya khawatir Pak Kapolres sudah hadir di sana. Ya, Pak Bayu ya. Baik, Pak. Bisa ketangkap ya, Dung ya. Jadi hari ini saya memberikan support, jadi sebagai komitmen bahwa kita harus apa ya, harus beda dengan yang lain. Kalau parkir meter di Kota Bandung harus ada dong, karena kan kalau Dewan juga agak ramai sih awalnya. Oh, udah masalah ini kan masalah nggak bisa, ada sebagainya macam-macam ya. Tapi kan kita bisa melakukan ada koridor-koridor tertentu. Karena pasti diawali dengan itu, baru kan pasti ada kajian. Oh, kajian MS itu di situ baru masuk. Mana-mana kan nggak seperti tadi berupa Cibadak yang bagus malah ke gitu kan. Tadi kan Anda keluar. Nah, kajian harus keluar itu. Mana satu wilayah-wilayah yang hot area, ini, sehingga nanti si pengembang juga bisa memprediksi. Seperti halnya saya dengan bicara tentang LRT. Jadi kan itu ada TOD, Pak. TOD bisa dipelajari. Saya katakan kalau berorientasi kepada TOD, saya ke pusat. Kapan daerah punya kesempatan itu? Dan kawan-kawan ya, saya mohon maaf nggak bisa lama-lama. Dan nggak apa-apa, saya ambil aja karena saya juga ingin ada tahu ini. Tapi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol aja dengan ini. Ya, ada apa ya? Saya titip ya. Ya, sini. Oh iya. Ya, turun.